Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Buku Harian Istri, bertemu lagi bersama saya, di mana saya akan menceritakan alur sinopsis buku harian seorang istri, di mana alur seorang istri sangatlah menarik, bahkan sangat menegangkan ya guys. Oke guys, di situ ada Dewa bersama Nana, yang dimana mereka mau berangkat ke rumah Buana. Namun di sisi lain ternyata Nana tidak mau ikut bersama Dewa. Namun Dewa yang terus membujuk Nana supaya bisa kembali ke rumah Buana. Malahan Dewa pun siap tanggung jawab atau siap apa yang akan terjadi ketika sampai di rumah Buana. Yang jelas Dewa akan menjelaskan apa yang terjadi sehingga terlambat ke rumah Buana. Namun di sisi lain Nana pun yang tidak mau, bahkan Nana pun kekeh kalau dirinya tidak akan pergi ke rumah Buana, karena Nana pun memikirkan yang sudah melakukan perjanjian terhadap Bu Farah. Bahkan apa yang telah dikatakan oleh Ratu, jikalau 24 jam harus nyampe ke rumah Buana, apalagi ini sudah melebihi dari batas 24 jam. Singkat cerita, Nana dan Dewa pun keluar dari rumah penginapan itu. Bahkan di situ pun Dewa menanyakan ke seorang warga pergi ke kota, dan warga itu mengatakan jikalau ini jauh dari daerah perkotaan. Akhirnya warga itu yang mau pergi ke daerah kota karena dirinya mau sekalian berdagang atau mengantarkan telur-telur ke daerah perkotaan. Akhirnya Dewa dan Nana pun ikut bersama warga itu naik mobil bak hingga sampai ke daerah perkotaan. Di situ Dewa dan Nana pun turun dan memegat mobil taksi. Singkat cerita, datanglah mobil taksi itu. Namun di sisi lain Nana yang mau pengen sendirian, namun Dewa yang ikut bersama Nana. Bahkan di situ pun Nana melarang Dewa untuk ikut karena Nana tidak mau pergi ke rumah Buana. Tapi Dewa yang mengikuti Nana terus hingga akhirnya taksi itu ditumpangi oleh Dewa dan Nana. Di sisi lain ketika di dalam mobil taksi itu ya guys, Dewa yang terus mengoceh-ngoceh terhadap Nana. Nana pun yang sangat kesal atau pusing atas ocehan Dewa yang selalu menuju terhadap Nana, apalagi ketika melihat Pak Nopal yang sedang dalam acara press conference mengenai soal video dirinya yang bersama Nana itu adalah hoax. Di situ pun Dewa semakin marah terhadap Nana, bahkan menjelek-jelekan Pak Nopal. Akhirnya Nana pun yang semakin kelamaan pusing sekali atas ucapan Dewa. Akhirnya Nana pun menyuruh supir taksi itu berhenti dan buka pintu, dan disitu pun Nana langsung menyuruh Dewa untuk turun dari mobil itu. Hingga akhirnya Dewa pun turun dari mobil taksi itu dan Nana pun pergi sendirian bersama supir taksi itu. Di sisi lain ketika Nana sampai ke tempat yang dituju, di situ pun Nana turun. Namun ketika turun dari mobil taksi itu, Nana ternyata kedatangan preman 3 orang, yang dimana itu adalah suruhan si Roni untuk menjauhkan Nana bersama Dewa. Akhirnya Nana pun diganggu oleh preman turuan si Tony itu. Namun Pak Nopal yang melewat ke daerah situ, akhirnya Pak Nopal pun melihat Nana yang sedang diganggu oleh para preman itu, dan sekalian Pak Nopal pun menyikat para preman itu hingga mereka lari terkocar-kacir. Singkat cerita, Nana pun diselamatkan oleh Pak Nopal. Nana pun berterima kasih, dan singkat cerita lagi Pak Nopal pun pergi dari hadapan Nana. Di sisi lain si Roni yang sangat gembira, yang sudah berhasil membuat Dewa cemburu. Soalnya ketika Nana ditolong oleh Pak Nopal, Dewa pun ada di lokasi itu. Singkat cerita, Dewa pun pergi dari lokasi itu karena cemburunya melihat Nana bersama Pak Nopal. Di sisi lain Dewa yang sudah sampai ke rumah Buana, ternyata di situ sudah disiapkan oleh si Livia termasuk si Farah, para wanita-wanita cantik untuk menggoda Dewa, sekalian untuk menjodohkan Dewa bersama para wanita itu. Namun di sisi lain si Roni yang genit-genit atas ketika melihat wartawan itu, si Roni pun langsung ditabok oleh si Livia. Namun di sisi lain ketika Dewa melihat para wanita itu, Dewa pun tidak mau atau tidak srek, bahkan tidak level sama sekali. Namun Dewa yang terus memikirkan Nana. Akhirnya Dewa pun singkat cerita keluar dari rumah Buana itu. Namun si Farah yang mengetahui atas kepergian Dewa, si Farah pun mencegah, tapi Dewa yang tetap kekeh, selama wanita-wanita itu ada di rumah Buana saya tidak akan pulang, kata Dewa.
Selanjutnya di sisi lain di situ Pak Nopal, yang dimana Pak Nopal menyuruh orang lain untuk membantu Nana dalam bidang bisnisnya. Di situ pun Nana memang dibantu oleh suruhan Pak Nopal, apalagi banyak pesanan-pesanan bunga-bunga yang dimana Nana yang telah merintis. Pak Nopal pun terus membimbing Nana tanpa sepengetahuan Nana. Namun di sisi lain ternyata Pak Nopal pun punya rencana jikalau Nana dijodohkan bersama Fajar. Selanjutnya di sisi lain di situ ada orang lain yang mengantarkan bingkisan untuk Lia, dan ternyata bingkisan itu adalah dari Farah untuk Lia, ya, yang dimana ketika dibuka ternyata bingkisan itu adalah roti buat Lia. Namun di sisi lain ternyata Fajar yang mengetahui atas bingkisan itu. Fajar pun menyuruh terhadap dia kalau makanan itu jangan dimakan, apalagi dari Farah karena itu mengandung racun. Namun tiba-tiba si Farah pun datang, bahkan si Farah pun bilang terhadap Fajar, saya tidak mengasih racun, bahkan ini jelas murni asli. Bahkan Farah pun menyuruh dimakan terhadap Lia. Oke guys, selanjutnya di situ ada Pak Nopal bersama Fajar termasuk Pasha, di mana Pak Nopal ingin mengadakan acara press conference yang dimana mereka mau meluruskan soal video Pak Nopal bersama Nana, yang dimana video itu sudah beredar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan itu adalah hoax. Di situ pun diteruskan oleh Pak Nopal. Namun tiba-tiba ketika Pak Nopal sedang mengadakan acara press conference, tiba-tiba si Farah yang melewat ke daerah situ. Kebetulan Pak Nopal pun langsung menunjuk orang yang telah membuat video hoax itu. Bahkan Pak Nopal pun menyebutkan dalang dibalik semua yang bikin video hoax itu adalah Farah. Si Farah pun langsung menengok, bahkan sangat benci terhadap Pak Nopal. Di situ pun singkat cerita, gak lama kemudian Pak Nopal pun menceritakan apa yang terjadi, kronologisnya yang terjadi terhadap Pak Nopal bersama Nana. Gak lama kemudian sebagai saksi yaitu Pasha pun menjelaskan apa yang telah diceritakan oleh Pak Nopal itu benar. Apalagi ketika kejadian Pak Nopal bersama Nana itu ternyata kebakaran rumah, apalagi rumah dirinya yaitu Pasha. Di sisi lain saksi yang lain yaitu Fajar pun menjelaskan apa yang telah dikatakan oleh Pak Nopal itu adalah benar. Bahkan Fajar pun menceritakan soal video dirinya bersama Nana ketika waktu di gubuk itu. Di situ pun Fajar menjelaskan soal video itu sekalian, yang dimana video itu pun sama hoax yang ingin menjatuhkan nama Nana Buana, yang ingin menjelekkan nama Nana Buana, bahkan orang yang sangat benci terhadap Nana Buana. Di situ pun si Farah yang semakin marah, apalagi semakin dipermalukan oleh Pak Nopal dan yang lainnya. Sehingga cerita gak lama kemudian para wartawan pun langsung menghampiri si Farah, apalagi setelah dikatakan oleh Pak Nopal soal Nana, jikalau Nana itu adalah orang yang sangat baik, bahkan sering diperlakukan tidak wajar oleh keluarga Buana, apalagi oleh seorang mertuanya. Meskipun kata Pak Nopal, saya tidak mempunyai bukti, tapi saya langsung jelas melihat jika mertuanya pernah ingin menampar menantunya yaitu Nana. Situ pun Bu Farah semakin marah sekali apa yang telah dikatakan oleh Pak Nopal bersama kawan-kawannya. Singkat cerita si Farah pun langsung masuk ke dalam kantor. Pas baru masuk tiba-tiba ada kliennya yang masuk. Lalu klien itu memberitahu jikalau perusahaan dirinya telah dikalahkan oleh perusahaan Pak Nopal. Maka dari itu di situ pun si Farah tadinya jatuh tiba-tiba ketinggang tangga lagi. Semakin marahnya semakin meludak setelah mengetahui jikalau perusahaannya bisa dikalahkan oleh Pak Nopal. Selanjutnya di sisi lain di situ Fajar, yang dimana Fajar bersama Cornelia, jikalau Fajar menceritakan soal Pak Nopal yang sudah melakukan press conference. Bahkan Fajar pun menceritakan jikalau Pak Nopal mengajak kerjasama dalam bidang perusahaan. Di situ pun Lia yang sangat bahagia, dia pun sangat mendukung terhadap Fajar. Singkat cerita, Fajar dan Lia pun berangkat dari kontrakannya karena mau bertemu atau ketemuan bersama Pak Nopal untuk membicarakan perusahaan itu. Meskipun Fajar masih belum percaya terhadap Pak Nopal
karena Fajar mengetahui jikalau Pak Nopal itu adalah orang yang sangat jahat, bahkan licik sekali, kata Fajar. Namun Fajar yang sangat membutuhkan uang itu untuk pengobatan ibunya yaitu Tante Merlin, akhirnya Fajar pun mencoba untuk bergabung berusaha bersama Pak Nopal. Selanjutnya di sisi lain, Nana yang telah mendapatkan telepon dari kliennya, yang itu dia ya, dimana suruhan Pak Nopal jikalau klien yang menelpon terhadap Nana itu supaya Nana bisa datang untuk melaksanakan meeting. Di situ pun Nana sangat bahagia sekali atas ajakan kliennya yang akan dilaksanakan. Singkat cerita, Nana pun pergi untuk melaksanakan meeting. Namun di sisi lain, Dewa yang juga pergi dari rumah Buana, yang dimana Dewa untuk mencari keberadaan Nana, tiba-tiba Dewa telah dibuntuti oleh si Wilson. Di situ pun si Wilson mengatakan jikalau dirinya kebetulan menemukan Dewa karena saya udah lama tidak bermain-main bersama Dewa. Akhirnya di situ pun si Wilson berubah menjadi si Kelvin. Si Kelvin pun langsung mendadak membeli motor, pakai helm, dan di situ pun si Kelvin memepet-mepet motor Dewa. Namun di sisi lain ternyata di belakangnya ada si Priska. Si Priska pun justru ingin mengetahui si Wilson karena si Priska yakin si Wilson itu adalah si Kelvin. Namun bukan hanya si Priska, ternyata Nana pun melihat Dewa yang sedang dipepet-pepet oleh si Kelvin. Bukan hanya Nana juga, ternyata Fajar dan Lia pun melihat keadaan Dewa yang sedang dipepet oleh si Kelvin itu. Akhirnya 3 mobil membuntuti Dewa. Singkat cerita, si Kelvin pun berhasil mencegat Dewa hingga akhirnya si Kelvin pun di situ tidak banyak ngomong, langsung memukul Dewa dan terjadilah perkelahian di lokasi itu. Namun di sisi lain, ketika Dewa kalah oleh si Kelvin pun berpikir jika Dewa itu habis dioperasi tulang ekornya. Di situ pun kesempatan si Kelvin untuk memukul tulang ekornya biar Dewa semakin parah bahkan mati. Namun tiba-tiba ketika mau memukul Dewa, Nana datang. Gak lama kemudian si Kelvin pun langsung memukul Nana hingga Nana hampir jatuh ke jurang. Namun Dewa yang menolong Nana hingga akhirnya si Kelvin pun terus memukul tulang ekor Dewa karena tangan Dewa sedang merangkul tangan Nana yang mau jatuh. Hingga akhirnya Dewa pun terus-terusan dipukul. Namun alhamdulillah Fajar pun datang dan Fajar pun menolong Dewa. Si Kelvin pun terus disiksa oleh Fajar. Namun si Priska yang mau menolong si Kelvin, akhirnya si Kelvin pun lari, bahkan belum diketahui oleh Fajar dan lainnya jika itu adalah si Kelvin. Singkat cerita, setelah selamat Nana termasuk Dewa, namun Dewa yang mendadak pingsan tidak sadar kini saking pukulan dari si Kelvin, akhirnya Fajar Dewa pun langsung dibawa ke rumah sakit. Namun di sisi lain datanglah seperti biasa si Farah dan si Roni termasuk Sylvia, dan di situ pun mereka seperti biasa menyalahkan Nana dan Nana yang salah. Gak lama kemudian setelah dibawa ke dokter, akhirnya dokter pun menceritakan ini penyakit ini Dewa semakin parah lukanya daripada sebelumnya. Oke pemirsa, itulah alur sinopsis buku harian seorang istri yang tayang tadi malam yang sangat seru sekali. Makanya tonton terus BHSI ya guys, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.